Kenalin, aku Mia Salsabila JS dengan NIM 20902223133, Prodi D3 Keperawatan, akan menjelaskan anatomi dan fisiologi dari beberapa sistem tubuh manusia. Yang pertama ada sistem pencernaan. Anatominya ada mulut, paring, tenggorokan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, apendik, rektum, dan anus. Fisiologinya yaitu makanan masuk ke mulut dan dihancurkan menjadi partikel kecil, maka akan terjadinya pengasaman oleh enzim amilase dan air liur. Makanan akan melewati paring, esofagus, dan masuk ke lambung. Di lambung terjadi pengasaman makanan oleh asam lambung. Dari lambung, makanan akan masuk ke usus halus, bergerak dari kolon ascendens, descendens, dan transversum. Maka akan terjadi adalah penyerapan protein, vitamin, mineral, karbohidrat, dan lain-lain. Maka makanan akan masuk ke usus besar, akan melewati duodenum, ileum, yeyunum, dan terjadinya penyerapan cairan secara besar-besaran atau menyeluruh. Sisa metabolisme akan masuk ke rektum. Di rektum terjadi pewarnaan feses oleh zat yang namanya stercobilin dan keluar melalui anus. Yang kedua ada sistem reproduksi pada pria. Anatominya yaitu ada skrotum, testis, epididymis, vas pendescens, prostat gland, perpus, gland penis, dan penis. Fisiologinya, sperma yang baik dihasilkan 1 kali 24 jam. Produksi yang pertama adalah dari testis melewati epididymis, melewati vas deferens, dan masuk ke prostat. Di prostat terjadinya termogulasi atau pemanasan dan akan keluar melewati penis. Ketiga ada reproduksi pada wanita. Anatominya yang bagian luar ada labia mayora atau bagian luar, yang kedua adalah labia minora atau bagian dalam, klitoris, pubis, simfisis pubis, uretra, dan bagian dalam ada vagina, cervix, endometrium, uterus, tuba falopia. Fisiologinya, ketika sperma yang masuk ke vagina melewati cervix, endometrium, uterus, dan masuk ke tuba fallopi, bagian kiri dan bagian kanan, dan bertemu dengan sel telur. Selanjutnya akan kembali menuju uterus dan endometrium dan terjadi pembuahan di bagian rahim. Maka yang terjadi adalah pembelahan meiosis dan janin. Yang selanjutnya ada sistem perkemihan. Anatominya ginjal kiri dan kanan, ureter kiri dan kanan, kandung kemih atau pisca urinaria, dan uretra. Fisiologinya, zat sisa metabolisme diproduksi oleh ginjal kiri dan kanan, maka akan masuk melalui ureter, dan ureter masuk ke kandung kemih. Di kandung kemih terjadi penampungan urin sebanyak 150 cc sampai 350 cc dan terjadinya miksi atau respon buang air kecil dan keluar melalui uretra. Selanjutnya ada sistem integumen. Anatominya epididymis, scrotum corneum, scrotum lucidum, scrotum granulosum, scrotum spinulosus, scrotum balas. Ada dermis, pars papilar, pars retikuler. Yang ketiga ada subkutis. Fisiologinya, kelenjar keringat dihasilkan oleh reproduksi sel subkutis dan akan masuk ke bagian dermis. Di bagian dermis akan menghasilkan kelenjar keringat dikeluarkan oleh epididymis melalui pori-pori atau follikel rambut. Ketika respon panas atau nyeri tekan panas atau temperatur suhu panas dihasilkan dari epidermis dan akan masuk ke bagian lapisan dermis menuju subkutis, dan terakhir dihasilkan oleh respon saraf pusat. Sistem indera. Yang pertama ada mata. Eksternal ada iris, ada
pabebra, palpebra fissure, medial cavus, lacrimal carens, pupil, limbus, scleral, lateral canthus, konjungtiva. Internal ada sklera, choroid, retina, bintik kuning, saraf optik, bintik buta. Selanjutnya ada hidung. Bagian luar ada frontal sinus, nasal bone, nasal cavity, nasal vestibule, hard palate, lips. Bagian dalam sphenoid sinus, superior turbinate, midline turbinate, inferior turbinate, adenoid pad, sopralateral. Bagian lidah ada median gloss, epiglottis, palatopharyngeal arch, lingual tonsil, terminal sulcus, palate papillae, pungiform papillae, midline groove of tongue, piliform papillae. Selanjutnya ada telinga. Bagian luar ada helix, lipatan antihelix, canalis auditorius. Eksterna ada lobusus, lubang kulit preauriculaire, skin tag preauriculaire, tragus, atitragus. Tengah ada malleus, incus, oval window, stapes, round window. Bagian dalam ada scala vestibuli, organ of Corti, scala tympani, coccygia. Selanjutnya ada sistem imun. Anatominya, organ sistem imun berada di seluruh bagian tubuh. Organ limfoid. Organ limfoid atau rumah bagi limfosit. Jaringan limfoid primer, kelenjar timus, sumsum tulang belakang. Jaringan limfoid sekunder, berkapsul limfa dan kelenjar oppium, tidak berkapsul atau tonsil. Jaringan limfoid di kulit, saluran napas, kemih, dan reproduksi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.